Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya dan teman saya yaitu Ibu Mila Mustikasari dari Prodi PGSD kelas 6A Malang. Kami ingin mempresentasikan biografi salah satu ilmuwan Islam klasik dan modern sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian Islam dan sains. Langsung saja saya ingin mempresentasikan salah satu ilmuwan klasik yaitu Al-Hazini. Al-Hazini adalah seorang pencetus teori gravitasi. Ilmuwan muslim yang berjaya di abad ke-12 Masehi, tepatnya 1115 sampai 1130 Masehi, itu telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan sains, terutama dalam fisika dan astronomi. Al-Hazini merupakan saintis muslim serba bisa yang menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, serta filsafat. Sederet buah pikir yang dicetuskannya tetap abadi sepanjang zaman. Al-Hazini merupakan ilmuwan yang mencetuskan beragam teori penting dalam sains, seperti metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, energi potensial gravitasi, perbedaan daya, massa dan berat, energi potensi gravitasi, keseimbangan hidrostatis yang dicetuskan telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. Sejatinya Al-Hazini bernama lengkap Abdurrahman Al-Hazini. Menurut Irving M. Klotz dalam tulisannya bertajuk Multicultural Perspectives in Science Education, One Prescription for Failure, sang ilmuwan hidup di abad ke-12 Masehi. Dia berasal dari Bizantium atau Yunani. Al-Hazini menjadi budak dinasti Seljuk Turki setelah kerajaan Islam itu menaklukkan wilayah kekuasaan Kaisar Konstantinopel. Romanus 4 Diogenes. Al-Hazini kemudian dibawa ke Melf, sebuah kota metropolitan terkemuka pada abad ke-12 Masehi. Melf berada di Persia dan kini Turkmenistan. Sebagai seorang budak, nasib Al-Hazini sungguh beruntung. Oleh tuanya yang bernama Al-Hazin, ia diberi pendidikan yang sangat baik. Ia diajarkan matematika dan filsafat. Berbekal otak yang encer, Al-Hazini kemudian menjelma menjadi seorang ilmuwan berpengaruh. Ia menjadi seorang matematika terpandang yang langsung berada di bawah perlindungan Sultan Ahmed Sanjar, penguasa dinasti Saljuk. Sayangnya, kisah dan perjalanan hidup Al-Hazini tak banyak terekam dalam buku-buku sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mustikasari, mahasiswa SDKIP Rahmania, jurusan PGSD 6A Malang. Memaparkan ilmuwan tokoh Islam modern, cendekiawan Muslim Al-Farabi.
Muhammad bin Larkan bin Uzalah Al-Farabi dilahirkan di Wasij, distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Otrar, di Transoxiana, yang sekarang disebut Uzbekistan, pada 257 Hijriah atau 870 Masehi, dan wafat di Damaskus pada 950 Masehi. Al-Farabi dikenal dengan nama Al-Farabius atau Avenazar di kawasan Eropa. Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Bahkan ada yang menyebutkan Al-Farabi bisa berbicara dalam 70 macam bahasa. Tetapi yang secara aktif ia kuasai hanya 4 bahasa. Masa muda Al-Farabi diisi dengan belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar As-Saras, kepada Abu Bashir Matitus bin Yunus, yaitu seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani. Selanjutnya Al-Farabi pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhana bin Zilat. Tak lama kemudian ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat dan menetap di sana selama 20 tahun, sembari membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani serta mengajar. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 Hijriah, Al-Farabi pindah ke Damaskus dan diberi amanah sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali. Namun ia memilih hidup sederhana dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan selama di Damaskus. Al-Farabi bertemu dengan sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik atau logika. Hampir sepanjang hidup Al-Farabi terbenam dalam dunia ilmu sehingga tidak dekat dengan penguasa-penguasa Abbasiyah waktu itu. Tentang cendekiawan Muslim Al-Farabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.